Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah etika insani. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah etika insani, kuliah ke-12, etika berbagai profesi. Etika berbagai profesi ini diambil dari bukunya Buya Hamka berjudul Lembaga Budi. Buya Hamka, HAMKA, Haji Abdul Malik Karim Amirullah, adalah ulama besar milik bangsa Indonesia yang harismatik, tokoh agama yang istiqomah, tapi juga budinya baik dan mudah memaafkan, tidak kaku dalam beragama. Dalam perjalanan hidupnya, banyak disengsarakan lawan-lawan politiknya, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, sampai beliau mendekam dalam penjara di zaman Orde Lama sebagai tahanan politik. Di zaman itu juga beliau diserang lawan politiknya dan dituduh oleh Pramudia Anantatur, tokoh seniman dan budayawan organisasi lawan politiknya, menuduh Buya Hamka sebagai seorang plagiat, penjiplak di saat beliau menulis novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tapi Bung Karno berpesan bahwa ia ingin disolatkan dan didoakan oleh Buya Hamka saat ia meninggal. Dan Buya Hamka menjadi imam sholat jenazahnya Bung Karno. Pramudia Anantatur mau mantu, dan oleh Pramudia Anantatur calon mantunya disuruh masuk Islam dan belajar tentang agama kepada Buya Hamka, dan diislamkan oleh Buya Hamka dan diajarkan agama. Buya Hamka adalah ulama besar dan tidak kaku dalam beragama, dan dalam soal ikhtilaf beliau sangat toleran. Satu saat dia jadi imam sholat subuh, biasanya dia tidak membaca kunut, tapi tiba-tiba dia baca kunut. Ditanya sama jamaahnya, kok Buya baca kunut? Buya Hamka bilang, salah satu makmum saya adalah Kiai Haji Idham Khalid. Saya hormat sama beliau. Begitu pula pada suatu ketika Kiai Haji Idham Khalid menjadi imam salat subuh. Biasanya baca kunut, tapi ketika itu ia tidak baca kunut. Ditanya jamaahnya, Pak Kiai kok tidak baca kunut? Dijawab oleh Pak Kiai, salah satu makmum saya itu adalah Buya Hamka. Saya hormat kepada beliau. Oke, kita lanjutkan. Judul bukunya adalah Lembaga Budi. Buya Hamka mengistilahkan etika itu adalah budi. Budi itu berasal dari kata bahasa Sanskerta. Buddha Siddhartha Gautama mencari penyerahan di bawah pohon Budi. Makanya ajaran Siddhartha Gautama berkembang menjadi agama Buddha. Budi itu diartikan kesadaran akal. Makanya orang-orang dulu kalau bilang akal selalu ditambah dengan budi. Akal budi. Pelajaran akhlak dahulu adalah budi pekerti, perilaku yang berdasar kepada kesadaran akal, akal yang sadar. Jadi budi pekerti adalah tindakan yang dilandasi oleh kesadaran, dan itu adalah moral, itu adalah etika.
Kitab Lembaga Budinya Buya Hamka diawali dengan sebuah hadis yang populer tentang akhlak, yaitu innama buistu li utammima makarimal akhlak. Sabda Rasulullah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dilanjutkan dengan mukadimahnya, sesungguhnya keberadaan bangsa-bangsa itu karena akhlaknya. Kalau akhlak lenyap, maka lenyap pula bangsa tersebut. Lalu dibuatkan pantun. Tegak rumah karena sendi, runtuh sendi rumah binasa. Sendi bangsa ialah budi, runtuh budi, runtuhlah bangsa. Jadi hati-hati. Keberadaan bangsa kita ada di akhlak. Eksistensi kita sebagai bangsa akan punah dengan punahnya moralitas akhlak. Adanya kerusuhan massa, tindakan-tindakan anarkis, itu bukti orang sudah tidak peduli lagi dengan akhlak. Kemerosotan moral, dan kemerosotan moral itu akan menghancurkan bangsa. Hati-hati. Selanjutnya, sebelum masuk kepada materi etika profesi, Buya Hamka mengangkat tentang penyakit budi, diambil dari Ibnu Arabi. Ada kira-kira 10 atau 17 item. Yang pertama, penyakit budi itu adalah fujur, tenggelam dalam syahwat hawa nafsu. Yang kedua, syarah, tamak kepada harta benda, tidak peduli halal atau haram. Ketiga, tabasul, tidak punya harga diri, suka berteman dengan orang yang rendah moral. Keempat, safah, mudah tersinggung, marah, mudah mencaci. Kelima, hark, suka bercakap untuk kepentingan sendiri, merasa dirinya penting, ingin selalu diperhatikan dan didengarkan orang. Keenam, qasawah, penuh benci dan dendam. Ketujuh, khadar, memungkiri janji, mengkhianati ampunan. Kedelapan, khianat, menyalahi amanat yang dipikulkan orang kepadanya. Kesembilan, membuka rahasia, rahasia orang lain maupun rahasia sendiri. Kesepuluh, takabur, sombong. Kesebelas, khobat, berniat jahat dan bermaksud merugikan orang. Kedua-belas, bakhil, pelit, kikir. Ke-13, jubn, pengecut. Ke-14, hasad, jelek hatinya, ingin orang lain susah. 15, jaza, gentar menghadapi kesusahan. Ke-16, sogirul himmah, males-malesan. Ke-17, al-jaur, berlebihan. Cara mengenali kekurangan diri. 1. Carilah guru, pendidik yang berpandangan luas tentang jiwa dan mengerti cacat yang tersembunyi. Kedua, carilah seorang sahabat karib yang jujur dan berpandangan luas lagi beragama. Ketiga, ambil faedah mengetahui cacat dari mulut musuh-musuh. Keempat, belajar dari pengalaman dan tindakan orang lain saat bergaul dengan sesama manusia. Nah, ini kita masuk kepada etika orang yang membuka usaha. Budi orang yang membuka usaha. 1, ilmu. Maksudnya berilmu. Faham tentang ilmunya. Menguasai ilmu bidangnya. Kedua, percaya diri.
Ketiga, ada kemauan. Keempat, mengatur tempo dan waktu. Kelima, dia harus fokus. Keenam, jujur dan amanat. Ketujuh, menjaga kualitas. Kedelapan, memahami keinginan orang banyak. Kesembilan, adversensi dan promosi. Kesepuluh, pintar melayani. Ini etika pedagang, budi pedagang. Satu, jangan suka berspekulasi. Kedua, jangan bersentuhan dengan uang palsu. Ketiga, jangan memuji barang berlebihan. Keempat, nyatakan cacat barang. Kelima, jangan menimbang dengan curang. Keenam, jelaskan harga pasar. Etika seorang guru, budi guru. Satu, tidak merasa ilmunya sudah cukup atau tinggi. Kedua, luas pergaulannya dengan sesama murid, wali murid, juga guru yang lain. Ketiga, mampu mengakrabi yang tua dan yang muda. Keempat, mampu menjadi petunjuk bagi murid, pembuka kunci akal. Kelima, tidak hanya menanamkan ilmu, namun juga budi, persaudaraan, persatuan, kerukunan, dan kepercayaan diri. Etika seorang dokter, budi dokter. Satu, sadar kewajibannya sebagai manusia. Kedua, mengabdikan diri sepenuhnya kepada anak Adam seluruhnya tanpa membeda-bedakan. Ketiga, mewujudkan citra sebagai penolong, pelindung, ayah di hadapan siapapun. Keempat, memasukkan rasa gembira dan sukacita ke dalam hati orang yang diobatinya. Etika profesi pembela hukum. Satu, pembela hukum atau pokrol. A. Pokrol bambu, keras di luar, di dalam kosong. Lebih banyak ngomongnya daripada benarnya, lebih banyak tipunya daripada kebenarannya. B. Pokrol yang luas pengalaman dan pengetahuan, fasih berkata, kuat hujahnya. Kedua, tidak memperkenankan satu seruan pun selain seruan kebenaran. Ketiga, tidak menghiraukan panggilan apapun selain panggilan keadilan. Ini sebuah ilustrasi seorang guru mendidik muridnya walaupun murid itu nakal. Seorang pembela membela pesakitan walaupun yang dibelanya bersalah. Seorang dokter mengobati pasiennya walaupun pasien itu tidak membayar. Etika profesi seorang pengarang, budi pengarang. Satu, luas pengetahuannya tentang bahasa bangsanya, kaya simpanan otaknya, lidahnya fasih, keterangannya jelas, memiliki gaya tersendiri, mahir mengungkapkan kesedihan atau kegembiraannya, teguh pendiriannya, niat meninggikan kecerdasan kaumnya. Ini ada renungan budi. Kira-kira ada 8 renungan budi. Renungan budi pertama. Kerap kali orang tua menyesali pemuda dan menuduhnya bekerja terburu-buru dan kurang pikir. Kerap kali orang muda menuduh orang tua lamban. Lamban bertindak dan terlalu banyak berpikir. Alangkah sibuknya dunia kalau pimpinan hanya di tangan yang muda-muda. Dan dunia akan membosankan karena lamban geraknya kalau pimpinannya hanya yang tua-tua. Gabungan di antara gelora semangat yang muda dengan renung pikiran yang tua, itulah yang menimbulkan keseimbangan dalam hidup.
Renungan budi yang kedua. Di setiap zaman ada saja orang yang mengutuki zamannya. Dia tidak puas dengan zamannya itu. Banyak kita dengar orang-orang tua mengutuki zamannya, lalu menghayalkan kembali zaman yang telah lampau atau bernostalgia. Setengah orang lagi dari kalangan yang muda-muda mengutuki zamannya pula, lalu menghayalkan zaman depan yang penuh harapan. Pada hakikatnya tidak ada satu zaman pun yang sempurna baik, dan tidak suatu zaman pun yang sempurna buruk. Yang terang ialah jarum jam tidak dapat disurutkan kembali. Renungan budi yang ketiga. Janganlah tertawa melihat orang jatuh, sebab tidak ada kejatuhan yang disengaja. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan karena kita sendiri tidak jatuh. Di dalam hal jatuh, janganlah terlalu percaya kepada diri sendiri dan kepada datarnya jalan, karena menurut laporan dinas lalu lintas, lebih banyak mobil yang jatuh di tempat datar jika dibandingkan dengan yang jatuh di tempat pendakian atau penurunan yang berkelok-kelok. Renungan budi yang keempat. Hasad dan dengki kepada orang lain bukanlah menyakiti orang itu, tetapi meracuni diri sendiri. Orang yang mengatakan bahwa orang yang didengkinya itu telah jatuh adalah alamat bahwa ia sendiri telah mengakui bahwa orang itu tinggi, sebab tidak ada orang di bawah yang jatuh. Penyakit dengki merupakan gejala kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Orang dapat melihat tanda kedengkian pada wajah orang yang dengki karena wajah itu tidak pernah jernih, kerut selalu. Renungan budi yang kelima. Pernah kulihat seorang pemuda membonceng gadis pujaannya dengan sepeda di jalan yang mendaki. Keringatnya telah mengalir di dahinya, namun dia tersenyum juga dan dikayuhnya juga. Melihat itu berkatalah aku dalam hatiku, kalau hati telah jatuh cinta, yang berat rasanya jadi ringan. Pendakian dirasa tanah datar, kepayahan dijadikan suatu bingkisan kasih kepada si jantung hati. Wajarlah bila ada orang ahli tasawuf yang jatuh pingsan seketika mendengar nama kekasihnya disebut orang Allah. Renungan budi yang keenam. Kalau berlainan pendapat mengenai suatu masalah telah mulai dipertengkarkan, kebenaran akan robek karena masing-masing pihak memperebutkannya. Dan apabila pertengkaran dilanjutkan, maka berpindahlah pandangan dari masalah kepada orangnya. Akhirnya timbul permusuhan dan soal yang dibicarakan jadi terbengkalai sebab masing-masing mengakui bahwa dirinya lah yang benar. Yang kuat ialah kebenaran. Inilah puncak dari keadilan. Yang benar ialah kekuasaan. Inilah puncak kelaliman. Sebab kelanjutannya ialah aku benar sebab aku kuat. Renungan budi yang ketujuh. Kalau kita ingin mencari kebenaran, hendaklah kita mengenal batas pikiran kita. Orang yang tidak pandai membatasi diri selalu berjumpa dengan kesalahan-kesalahan yang mencolok. Mengetahui tidak tahu atau belum tahu dalam hal yang tidak atau belum kita ketahui
adalah kebenaran yang pertama kita jumpai. Keberanian kita mengakui kebenaran pertama itu adalah pintu gerbang untuk mendapat kebenaran selanjutnya. Renungan budi yang ke-8. Orang Islam di zaman modern selalu menganjurkan ijtihad, dan ijtihad adalah hasil dari kemerdekaan berpikir. Tetapi kerap kali kejadian orang yang telah mengeluarkan pendapat dan kebebasan pikirannya amat fanatik mempertahankan pendapat ini dan memaksa supaya pikiran orang lain sejalan dengan pikirannya. Kadang-kadang kalau orang mengeluarkan pendapat yang berlainan dengan pendapatnya, orang itu dianggap lawan atau musuhnya. Demikianlah kuliah kita yang ke-12, kuliah etika insani. Akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.